Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia nikmat kepada kita semuanya sehingga kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang suci ini. Para pemirsa, pendengar yang saya hormati, dalam kehidupan kita ini kita selalu melihat kepada apa yang pernah kita lakukan, yang pernah kita kerjakan pada masa lampau kita. Hari ini merupakan cerminan dari apa yang kita kerjakan pada masa lampau, dan esok merupakan keinginan dan cita-cita kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya sedikit akan menyampaikan terkait dengan apa yang dikatakan dengan muhasabah atau evaluasi atau introspeksi diri. Kita tidak bisa terbebas dari apa yang pernah kita lakukan. Bahwasanya muhasabah dalam kehidupan adalah penting. Muhasabah artinya kita melihat, meneliti apa yang pernah kita lakukan pada masa lampau kita, untuk kita perbaiki di masa-masa yang akan datang. Bahwasanya setiap orang pasti pernah melakukan sesuatu yang baik dan pernah juga melakukan sesuatu yang jelek di masa lalunya. Untuk itu perlu adanya muhasabah. Dalam istilah kita adalah introspeksi diri, dalam rangka memperbaiki apa yang pernah kita lakukan pada masa-masa yang lalu. Dalam konteks ini bahwasanya muhasabah itu perlu kita lakukan. Dengan adanya muhasabah, minimal kita akan bisa menjadi seorang pembelajar yang baik, seorang yang berusaha untuk mengevaluasi apa yang pernah kita lakukan pada masa lampau dan kita perbaiki di masa yang akan datang. Kita ingat suatu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad yang mengatakan bahwasanya hasibu qabla an tuhasabu, yang artinya bahwasanya hendaklah kalian itu untuk mengintrospeksi diri, melihat diri sendiri sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa makna penting yang bisa kita ambil dari muhasabah diri atau kita sebut dengan istilah introspeksi diri. Yang pertama, bahwasanya muhasabah atau introspeksi diri itu juga akan menjadikan kita sebagai seorang pembelajar. Seorang yang mau belajar pada masa lampau untuk memperbaiki apa yang akan datang. Orang yang berhasil adalah orang yang bisa memperbaiki apa yang pernah dia lakukan pada masa lampau. Kalau kita melakukan suatu kejelekan, maka janganlah kita ulangi pada masa-masa yang akan datang. Sebaliknya, jika kita melakukan sesuatu yang baik, maka di masa-masa yang akan datang perlu kita tingkatkan. Hal ini sebagaimana dikatakan bahwasanya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Begitu juga hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Artinya, dengan adanya muhasabah itu, kita mencoba untuk berusaha mengevaluasi diri kita, kekurangan-kekurangan kita di masa-masa yang lalu, dan kita perbaiki di masa yang akan datang.
perbaikan baik secara kualitas maupun perbaikan secara kuantitas. Karena kita sebagai manusia ada dua hal yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita emban. Yang pertama adalah kita sebagai manusia adalah sebagai khalifatullah yang memiliki kewajiban untuk melakukan perbaikan untuk menjaga bumi ini. Yang kedua adalah kewajiban kita adalah kita harus bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam satu ayat yang mengatakan bahwasanya wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebetulnya kita bersyukur itu adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kemudian makna yang lain mungkin yang bisa kita dapatkan dari muhasabah ini adalah kita berupaya untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Berupaya untuk termotivasi menjadi pribadi yang lebih baik. Kehidupan yang ada dalam diri kita adalah kehidupan dunia dan juga kita nanti akan menuju kehidupan yang akhirat. Kita harus mampu menyeimbangkan antara kehidupan yang ada ini atau kehidupan dunia ini dan juga kehidupan akhirat. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam ayat suci yang mengatakan bahwasanya wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tufsidu fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang pertama, kita boleh mengejar kehidupan dunia sebanyak-banyaknya. Tetapi jangan lupa bahwasanya di sana ada kehidupan yang lain, yaitu kehidupan akhirat yang lebih abadi. Dalam hal ini pernah ada suatu cerita, cerita Qarun. Qarun ini dulunya adalah seorang yang soleh. Kemudian dia minta doa kepada Nabi untuk dijadikan orang yang kaya. Begitu didoakan, dia menjadi seorang yang kaya. Pada akhirnya dia lupa dengan kewajiban apa yang harus dia laksanakan. Makanya kita tidak boleh hanya mengejar kehidupan dunia tapi melupakan akhirat. Begitu juga kita tidak boleh hanya mementingkan akhirat tapi melupakan dunia. Karena dunia merupakan jembatan untuk menuju akhirat. Maka dengan muhasabah pada bulan Ramadan ini, saya kira kita perlu untuk belajar dari apa yang pernah kita lakukan di masa lampau demi kebaikan kita di masa yang akan datang. Dengan muhasabah ini, khususnya pada bulan Ramadan, bulan yang sangat tepat untuk kita melakukan muhasabah, untuk mengevaluasi, mengintrospeksi diri demi kebaikan kita di masa-masa yang akan datang. Saya kira ini sedikit terkait dengan muhasabah yang perlu kita lakukan. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.